Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang manfaat perawatan payudara sebagai berikut. Tentang pengertian perawatan payudara. Perawatan payudara atau breast cord merupakan salah satu cara merawat payudara yang dilakukan pada saat kehamilan atau pada masa nifas untuk produksi ASI. Selain itu, untuk kebersihan payudara dan bentuk puting susu yang masuk ke dalam atau datar. Perawatan payudara selama masa kehamilan adalah salah satu bagian penting yang harus diperhatikan. Sebagai persiapan dalam pemberian ASI eksklusif sangat penting karena pada usia balita sesungguhnya belum mampu mencerna makanan selain ASI. Adapun tujuan perawatan payudara selama masa kehamilan bertujuan untuk memperlancar sirkulasi darah dan mencegah tersumbatnya saluran susu sehingga mempercepat sekresi ASI. Menurut para ahli manajemen laktasi, yaitu dengan melakukan pengurutan payudara dengan tangan yang bertujuan untuk membuang sekresi pertama kolestrum dan sisa sel dari sistem duktus untuk memungkinkan aliran yang cukup dan juga bertujuan untuk menghilangkan sumbatan air susu serta peradangan yang menyertainya dan mencegah timbulnya mastitis. Manfaat perawatan payudara: 1. Memelihara kebersihan payudara sehingga bayi mudah menyusui pada ibunya. 2. Melenturkan dan menguatkan puting susu sehingga bayi mudah menyusu. Nomor 3. Mengurangi resiko luka saat bayi menyusu. 4. Merangsang kelenjar air susu sehingga produksi ASI menjadi lancar. Nomor 5. Untuk mempersiapkan psikis ibu menyusui dan menjaga bentuk payudara. 6. Mencegah penyumbatan pada payudara. Dampak yang akan terjadi apabila tidak melakukan perawatan payudara. Dampak yang disebabkan karena tidak melakukan perawatan payudara yaitu ASI tidak lancar. Puting susu tidak menonjol sehingga bayi sulit untuk menghisap. Produksi ASI yang terbatas karena kurangnya dirangsang melalui pijitan atau pengurutan. Terjadinya bendungan payudara, mastitis, abses payudara, dan puting lecet. Waktu pelaksanaan perawatan payudara: 1. Perawatan pada umur kehamilan 3 bulan. Periksa puting susu untuk mengetahui apakah puting susu datar atau masuk ke dalam. Dengan cara memijat dasar puting susu secara perlahan, puting susu yang normal akan menonjol keluar. Apabila puting susu tetap datar atau masuk kembali ke dalam payudara, sejak hamil 3 bulan harus dilakukan perbaikan agar bisa menonjol. Caranya adalah dengan menggunakan kedua jari telunjuk atau ibu jari. Daerah di sekitar puting susu diurut ke arah berlawanan menuju ke dasar payudara sampai semua daerah payudara. Hal ini dilakukan sehari 2 kali atau selama 6 menit. 2. Perawatan pada umur kehamilan 6-9 bulan. A. Kedua telapak tangan dibasahi dengan minyak kelapa. B. Puting susu sampai areola mamae daerah sekitar puting dengan warna lebih gelap. Dikompres dengan minyak kelapa selama 2-3 menit. C. Kedua puting susu dipegang lalu ditarik dan diputar ke arah dalam ke arah luar, searah dan berlawanan jarum jam. D. Pangkal payudara dipegang dengan kedua tangan lalu diurut ke arah puting susu sebanyak 30 kali sehari. E. Pijat kedua areola mamae hingga kedua 1-2 tetes. F. Kedua puting susu dan sekitarnya dibersihkan dengan handuk kering dan bersih. 3. Perawatan payudara pasca persalinan. Namun bila ada masalah pada bentuk puting, ibu sudah bisa dilakukan manipulasi seperti menggunakan penarik puting nipple puller agar membantu proses menyusui. Apapun kondisi puting ibu, bayi tetap bisa menyusui. Payudara dibersihkan hanya dengan air. Jika ada pembengkakan atau payudara penuh, bisa dilakukan pijat payudara dan kompres hangat pada payudara. Teknik melakukan perawatan payudara dilakukan agar payudara saat nifas yang diharapkan bisa meningkatkan produksi ASI dengan merangsang kelenjar air susu. Teknik melakukan perawatan payudara: 1. Mesase. Melakukan hal ini dengan memijat sel-sel pembuat ASI dan saluran ASI. Tekan 2-4 jari ke dinding dada, buat gerakan melingkar pada satu titik di area payudara. Setelah beberapa detik pindah ke area lain. Dari payudara dapat mengikuti gerakan spiral mengelilingi payudara ke arah puting susu
atau gerakan lurus dari pangkal payudara ke arah puting susu. 2. Stroke. A. Mengurut dari pangkal payudara sampai ke puting susu dengan jari-jari atau telapak tangan. B. Lanjutkan mengurut dari dinding dada ke arah payudara di seluruh bagian payudara. C. Ini akan membuat ibu lebih rileks dan merangsang pengaliran ASI hormon oksitosin. 3. Sergoyang. Dengan posisi condong ke depan, goyangkan payudara dengan lembut. Biarkan gaya tarik bumi meningkatkan stimulasi pengaliran. Masalah dalam perawatan payudara. Masalah akan muncul dalam perawatan payudara semasa hamil. Di antaranya sering terjadi puting susu datar atau terbenam, puting susu lecet, payudara bengkak atau bendungan ASI, saluran susu tersumbat dan masititis atau absese. 1. Puting susu lecet. Pada keadaan puting susu lecet dapat diatasi dengan cara berikut. A. Ibu dapat terus memberikan ASI-nya pada keadaan luka tidak begitu sakit. B. Olesi puting susu dengan ASI akhir. Jangan sekali-sekali memberikan obat lain seperti krim, salep, dan lain-lain. C. Puting susu yang aktif dapat diistirahatkan untuk sementara waktu, kurang lebih 1 kali 24 jam, dan biasanya akan sembuh sendiri dalam waktu sekitar 2 kali 24 jam. D. Selama puting susu diistirahatkan, sebaiknya ASI tetap dikeluarkan dengan tangan dan tidak dianjurkan dengan alat pompa karena akan nyeri. E. Cuci payudara sekali saja sehari dan tidak dibenarkan untuk menggunakan sabun. 2. Payudara bengkak. Pada payudara bengkak akan terlihat payudara udem. Pasien merasakan sakit, puting susu kencang, kulit mengkilat walaupun tidak merah, ASI tidak keluar bila diperiksa atau diisap, dan badan demam setelah 24 jam. Hal tersebut terjadi disebabkan karena beberapa hal, di antaranya yaitu produksi ASI meningkat, terlambat menyusukan dini, peletakan kurang baik, mungkin kurang sering ASI dikeluarkan. Mungkin juga ada pembatasan waktu menyusui. Untuk mencegah, maka diperlukan seperti menyusui dini, peletakan yang baik, dan menyusui on demand, di mana bayi harus lebih sering disusui. 3. Mastitis atau abses payudara. Mastitis adalah peradangan pada payudara. Ada 2 jenis mastitis, yaitu non-infektif atau mastitis karena bendungan ASI atau milk statis, dan infektif mastitis atau telah terinfeksi bakteri. Gejala yang ditemukan adalah payudara menjadi merah, bengkak, kadangkala diikuti rasa nyeri dan panas, suhu tubuh meningkat, di dalam terasa ada massa padat, dan di luar kulit menjadi merah. Kejadian ini terjadi pada masa nifas 1-3 minggu setelah persalinan. Diakibatkan oleh persumbatan saluran susu yang berlanjut disebabkan kebiasaan menekan payudara dengan jari atau karena tekanan baju atau BH. Oleh karena pengeluaran ASI yang kurang baik pada payudara yang besar, terutama pada bagian bawah payudara yang mengantung. Kesimpulan, perawatan payudara atau breast care merupakan salah satu cara merawat payudara yang dilakukan pada saat kehamilan atau masa nifas untuk produksi ASI. Selain itu, untuk kebersihan payudara dan bentuk puting susu yang masuk ke dalam atau datar. Perawatan payudara adalah suatu tindakan untuk merawat payudara, terutama pada masa hamil untuk memperlancar pengeluaran ASI. Perawatan payudara dapat dilakukan 2 kali sehari, saat mandi pagi dan mandi sore. Terima kasih.